Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pertemuan ke-8 hari ini. Sebelum mulai perkuliahan hari ini, marilah kita bersama baca ibu Al-Quran Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum mulai perkuliahan, kita akan membahas tentang pertemuan sebelumnya, yang cara untuk memasukkan J kalender. Oke, sebelumnya saudara sudah hidupkan dulu netbin-nya. Oke, udah hidup, dan hidupkan juga itu examnya ya. Kalau belum install, silakan diinstal dulu. Exam versi boleh persis sama dengan Bapak atau boleh tidak. Oke. Nah, apabila examnya tidak bisa di start, itu bisa saudara start secara paksa. Nah, caranya itu di config, terus checklist aja ini, yang dua ini, Apache dan MySQL. Itu jadi save, simpan. Jadi jika di config di Apache sama MySQL, kita checklist itu pada saat kita menjalankan examnya ya, pada saat kita klik examnya, dia otomatis akan langsung running atau berjalan. Oke, kita masuk ke materi sebelumnya ya. Bagaimana cara mengimport library untuk kalender. Oke, ini Bapak cobakan di satu buah project ya. Itu Bapak buat sendiri transaksi. Oke, Bapak udah buat. Nah, pada sebelah kanan ini, kanan atas, itu ada pelet ya. Pelet, mungkin bingung caranya gimana. Itu saudara sebelumnya sudah mendownload J kalendernya dulu ya. Udah di-download, J kalendernya udah di-download. Jika sudah, J kalendernya saudara copy ke dalam project saudara. Saudara copy ya. Ini kita copy, kita masukkan ke dalam project yang mana kita mau taruh gitu ya. Kita letakkan. Contohnya saudara bingung, ini project saya di mana Pak? Lokasinya Pak? Ya aman, tinggal di sini aja, klik kanan di projectnya, terus kita pilih properties. Nah, di sini kita kelihatan di source, bagian source, sini kelihatan saudara project saudara tuh di folder mana. Nah, ikuti aja itu, C atau copy ini boleh, copy. Nah, terus masuk ke Windows Explorer ya. Nah, pastikan saja di sini. Nah, enter. Nah, oke. Langsung dia menuju ke folder project saudara. Oke. Jika sudah, kita pastikan di sini. Oh, sorry. Belum. Kita ulangi lagi ya. Kita pastikan di dalam project kita ya. Library-nya jika sudah. Nah, langkah selanjutnya itu ini kita close dulu. Oke, langkah selanjutnya klik kanan di bagian dashboard palette ya, dashboard palette. Klik kanan, pilih palette manager. Nah, sudah. Oke, jika sudah, kita pilih add form jar. Nah, ulang lagi ya. Klik kanan di sini, palette manager, add form jar. Nah, ini project kita jadi. Ini folder kita jadi. Bisa di luar dari project kita, tetapi apabila kita akan menggunakan laptop yang lain atau komputer yang lain, sebaiknya jar-nya kita taruh di dalam project kita. Jadi lebih mudah apabila NetBeans yang ada di laptop kita atau di laptop teman itu tidak ada J kalendernya gitu. Kita akan pilih. Oke, jika sudah klik,
kita next. Nah, untuk ini semuanya kita blok ya. Kita Ctrl A ya, kita blok. Oke, kita next. Nah, silakan dipilih mau diletakkan di folder mana. Terserah mau diletakkan folder mana, lalu finish. Jika bingung mau letakkan di folder mana, boleh saudara buat folder baru ya. Folder palette baru ya. Caranya itu sama. Gini, caranya new kategori ya, kita buat untuk kalender. Nah, kalender. Oke, kita oke kan. Nah, dia otomatis muncul nih kalender di atas. Yang ini. Nah, kita add form jar. Kita pilih J kalender, kita next. Ini kita blok semuanya. Kita ambil semuanya ya. Kita butuh semuanya misalnya. Kita ambil semuanya, kalau butuh satu kita ambil satu saja. Gitu caranya ya. Oke. Kalau gini, kalau untuk yang sekarang kita butuh semuanya ya. Kita next. Jika sudah di next, oke. Nah, kita pilih kalender, kita taruh di folder palette-nya kalender. Kita finish. Sudah. Kita close. Coba kita lihat, mudah-mudahan ada ya kalender. Nah, ada. Oke. Nah, ini untuk kalendernya. J kalender, JDate user, JDate user, ini beda-beda kegunaannya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya insya Allah kalau ada kesempatan Bapak bahas. Oke, sudah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara koneksi ke database MySQL ya. Bagaimana cara mengkoneksikan ke database MySQL. Oke. Caranya saudara buka dulu project saudara. Jika sudah, ini terserah mau project yang sebelum-sebelumnya boleh, silakan. Oke, jika sudah kita ke bagian source. Ya, kita ke bagian source. Di sini Bapak sudah langsung mengetikkan biar menghemat waktu, ya. Silakan ketikkan dulu di bagian bawah package, ya. Package transaksi. Kenapa ini disebut package transaksi? Karena ini di bawah ini si package-nya. Di bawah si package-nya. Tapi kalau package-nya tidak ada atau kosong ya, tidak ada bernama, ini tidak ada juga, kosong, tidak ada package. Kalau misalnya tidak ada tulisan package, berarti saudara harus meletakkannya di atas public class. Ya, di atas public class. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, ini tahap pertama, ya. Tahap pertama. Tahap kedua, saudara masukkan di bagian bawah public class. Bagian bawah public class nama form saudara, ya, nama form project saudara. Kita ketikkan public connection con, itu. Perlu diingat, untuk yang ini silakan di kontrol spasikan saja, ya. Nah, jangan diketik manual, nanti salah. Ya, ini kegunaannya untuk mengimport seluruh library yang SQL-nya, ya, karena kita menggunakan tanda bintang. Ini juga kita import seluruh library teksnya, kita gunakan tanda bintang, karena bintang itu al keseluruhan. Ini juga kita import library swing-nya. Jika sudah, di bawah public class transaksi, ya, di bawah public class project saudara, itu saudara ketikkan public connection. Ya, ini sama, kontrol spasi juga, connection. Jangan ketik manual, nanti salah. Dan connection ini kita singkat dengan con nantinya, biar lebih gampang. Terus public statement kita singkat dengan ST, public result set kita singkat dengan RS, public string kita singkat dengan SQL. Nah, silakan ini dulu ditambahkan ya sesudah yang di atas, yang ini, yang importnya. Oke, sudah selesai. Tahap selanjutnya kita buat sebuah
sub baru, ya. Sub baru itu seperti ini, private void, ya. Sub baru yang bersifat privat, yang bersifat publik, ya. Karena kita di bawah publik, ya. Biar bisa diakses di seluruh sub privat ini ya, fungsinya semuanya. Oke, caranya kita buat sub baru dengan nama koneksi, ya. Sub privat, bukan privat, sub publik baru dengan nama koneksi. Oke, caranya tinggal ketik, ya. Koneksi, buka kurung, tutup kurung, ya, ketik koma. Nah, karena ini namanya sama, kita contohkan koneksi 1. Nah, oke. Nah, di sini muncul pemberitahuan, ya. Muncul notif error. Kalau kuning sama merah itu error, ya, tidak diketahui. Oke. Nah, kita arahkan ke sana. Metode koneksi 1 class cannot find symbol. Berarti kita belum meng-create subnya, ya. Caranya klik di sini, klik yang notifikasi errornya, klik. Terus kita pilih create method koneksi 1. Kita klik ini. Nah, otomatis itu akan muncul di bawah, ya, biasanya di bawah sekali, ya. Nah, ini private void koneksi 1. Nah, gitu. Kita buat ini boleh dihapus, silakan dihapus, ya. Silakan dihapus karena itu tidak berguna, ya, wajib dihapus. Nah, kita sudah membuat suatu privat yang sifatnya publik, ya, untuk koneksi yang akan kita panggil nanti ke depannya di tombol simpan, tombol edit, tombol delete. Nah, itu kita fungsinya. Kita butuhkan privat void yang sifatnya publik karena kita letakkan di atas di bagian publik. Nih, privat void di bagian publik transaksi. Oke, selanjutnya apa, Pak? Di dalam privat void koneksi 1 ini, saudara ketikkan yang ini, kodingan yang satu ini. Kodingan koneksi. Nah, ya, kodingan koneksi. Oke. Nah, untuk kodingan koneksi itu sama, saudara pakai kontrol spasi saja. Bapak rapikan dulu. Nah, pakai kontrol spasi semuanya. Buat try-nya juga kontrol spasi, ya. Caranya Bapak contohkan di bawah. Nih, ketik try, ya, kontrol spasi, pilih yang ini, yang di bawah, ya, pilih yang di bawah, klik, double klik. Oke, sudah. Nah, seperti itu ya buat try-nya. Oke, sudah buat try-nya, kita buat kelasnya. Kelasnya jangan diketik manual, kita kontrol spasi, kelas, kontrol spasi, pilih yang ini. Oke, sudah. For name-nya juga gitu, kontrol spasi, pilih yang for name, yang ini, ya. Dan yang ini itu manual, ya, manual. Dengan syarat, ya, perhatikan huruf besar dan kecilnya. Ya, perhatikan huruf besar dan kecilnya. Ini D-nya besar, ya. Ada kutip 2. Oke, perhatikan, dan titik koma. Oke, sudah. Ini kon ini singkatan tadi yang di atas itu koneksi, ya, karena kita singkat aja tadi. Terus di driver manajernya juga sama, kita kontrol spasi driver manager, terus get connection-nya juga kontrol spasi get connection. Dan yang di dalam ini itu saudara ketik manual, ya, dan samakan huruf besar dan kecilnya dan titik 2-nya, ya. Jadi BC titik 2 MySQL titik 2, ya kan, terus garis miring localhost garis miring, dan ini nama database saudara. Bedakan ya, nama database dan nama tabel. Nanti Bapak jelaskan perbedaannya kalau saudara tidak tahu. Terus koma, kutip 2, dalamnya root, terus koma lagi, kutip 2, ini kosong. Karena maksud dari ini kosong, karena ini nanti itu password dari exam kita.
Jadi kalau PHP MyAdmin kita pakai password, di sini kita masukkan passwordnya, gitu. Oke, lanjut di bawahnya ST. ST tadi apa? Statement, ya. Con sama dengan koneksi titik create statement. Ini sama juga, kita kontrol spasi, pilih yang ini. Oke, sudah. Terus kita buat notifikasi bahwasanya jika itu berhasil terkoneksi akan muncul status oke. Tuh. Dan kita buat lagi di bawahnya message statusnya jika itu gagal atau exam saudara tidak aktif atau koneksi gagal ke database karena database saudara berbeda namanya, ya. Nama yang di PHP MyAdmin-nya di exam di MySQL-nya berbeda, itu akan gagal koneksi. Gitu. Nah, silakan ini nanti diketik, ya. Sudah diketik. Cara pengetesannya silakan nanti saudara tinggal running saja. Klik kanan di sini. Masih juga ada yang bertanya-tanya ke Bapak, Pak, gimana cara running programnya, Pak? Formnya, Pak? Ya, klik kanan di sini, langsung pilih run file. Ya. Itu caranya. Cara biasanya di sini. Di bawah, di atas, ya, run project. Biasanya bisa di sana gitu. Tapi kalau nggak bisa, klik ini aja. Klik ini, terus run file. Nah, jika kita run file, oke, berarti status koneksi ke database-nya berhasil. Nah, nanti silakan di database-nya, silakan buat berdasarkan inputan ini di tabelnya. Ya, contohnya di sini, contoh kasusnya kita disuruh buat nama database-nya DB transaksi, ya, nama database. Kita buat di sini nama database, ya. Silakan open tab baru, kita ketik localhost php myadmin, enter. Nah, oh ya, ada bagian yang lupa Bapak, ya. Sebelum kita run file, ya, kita kan sudah masukkan di sini apanya, codingan koneksinya. Jangan lupa saudara import library MySQL-nya dulu di dalam ini, ya. Jadi tahapannya tadi sudah buat yang ini, ya, sudah buat yang ini. Oke, yang kedua yang ini sudah, yang ketiga kita buat koneksi, ya, sub koneksi agar kita buat privat publik koneksinya. Sudah selesai, kita pindah ke bagian bawah karena publik yang kita create itu di paling bawah biasanya. Kalau tidak bagian bawah silakan cari secara manual, ya. Oke, sudah kita buat privat koneksinya, kita buat codingan koneksinya. Jika sudah buat codingan koneksinya, oke, kita masukkan library MySQL JDBC driver-nya. Ya, caranya klik kanan pada library, ya, klik kanan, pilih add library, ya, pilih add library. Oke, sudah pilih add library. Nah, di sini kita cari yang mana namanya MySQL JDBC driver. Nah, mana dia MySQL? Oh, ini karena sudah Bapak pilih, ya. Coba Bapak hapus dulu. Oke, kita klik kanan, pilih library, cari JDBC MySQL. Mana ini? Nah, ini. Kok bingung? Oke, MySQL JDBC driver, kita add library-nya. Nah, sudah. Oke, sudah. Jadi kalau tidak ada ini, ya, kita remove contohnya. Kita running yang ini filenya. Nah, otomatis dia akan gagal karena karena library-nya tidak diketahui yang ini. MySQL JDBC driver-nya tidak ada. Gitu. Jadi saudara harus memasukkan dulu yang library-nya, ya, sebelum menjalankan formnya.
DD library. Oke, nah jika sudah selesai, kita masuk ke bagian database ya. Untuk database, silakan buat database baru. Saudara mungkin sudah belajar cara pembuatan database baru ya. Kalau belum, silakan klik new ya, new, dan buat nama database. Ingat ya, ini nama database, bukan nama tabel. Nah, nama databasenya kita sesuaikan dengan yang sini, DB transaksi. Nah, silakan dibuat DB transaksi. Nah, jika sudah, kita create. Nah, karena ini Bapak sudah membuatnya. Mana dia, DB transaksi. Nah, ini. Nah, nanti dia kayak gini. Dan ini masih kosong. Ya, silakan buat nama tabelnya ya. Nama tabelnya di sini buat ya. Sesuai dengan nama tabel yang inputan saudara. Kalau misalnya penjualan gitu. Oke, silakan ketik penjualan 1. Dia tidak boleh pakai spasi ya. Kalau mau pakai spasi itu harus pakai underscore. Nah, ini number column-nya. Maksud number column itu record yang akan kita simpan atau field ya. Di dalam tabel itu ada field. Ya, Bapak contohkan. Ini Bapak klik tabel penjualan tes. Di dalam tabel itu ada field. Ini fieldnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 field. Gimana Kak cara kita menentukan field tersebut, Pak? Gitu kan. Gimana cara kita menentukan beberapa macam fieldnya, Pak? Itu dari inputan kita. Kita lihat. Ini inputan kita keseluruhannya. Ya, variabel-variabel inputan kita. Kita lihat, kita tentukan mana yang variabel yang ingin kita simpan dan tidak perlu disimpan. Gitu. Kalau di sini otomatis kita mau nyimpan semuanya. Ya, kita contohkan nyimpan semuanya. Jadi seluruh yang inputan ini, baik itu combo box-nya, ya teksnya atau ada J-kalender besok ya, itu harus kita buat juga untuk tempat penampung field-nya, field penyimpanannya. Tuh, kalau di sini ada kode pelanggan, sini kita juga buat kode pelanggan. Nah, jadi pada saat menambahkan berapa field-nya, kita hitung berdasarkan jumlah inputan kita. Oke, di sini paham semuanya kan? Nah, jika sudah, langsung tekan go, ya, langsung klik go. Nah, muncullah 4 buah field ya. 4 buah field yang harus kita masukkan namanya. Di sini nama database-nya, nama tabelnya, ya maaf ya, nama tabelnya. Di sini nama field-nya, ya, field-nya. Silakan field-nya nanti saudara sesuaikan dengan project saudara gitu. Apa project saudara, sesuaikan field-nya dengan inputan yang ada di project-nya, ya, formnya. Jika sudah selesai. Nah, di sini kita tentukan tipenya, ya. Sini tipe integer itu yang bernilai angka ya. Nih, ada kelihatan nih rank-nya angka dari min ya. Untuk varchar itu tipenya teks ya. Teks ya, dia bisa angka juga, dia bisa dimasukkan, teks juga, teks ABC sampai Z juga bisa gitu. Nah, ini teks, dan kalau misalnya saudara pakai J-kalender ya, itu untuk tipe datanya date ya. Kalau sudah pakai J-kalender, gitu. Itu aja perbedaannya. Oke, karena inputan yang di sini harus juga kita sesuaikan dengan tipe data yang akan kita simpan pada tabel. Oke. Nah, jika saudara pilih varchar, saudara wajib memasukkan length ya. Length ini panjang dari karakternya. Saudara wajib memasukkan gitu. Kalau tidak, dia tidak bisa kita simpan. Di bawah ya, simpan.
Nah, Pak, gimana cara nambahkan ini, Pak? Fieldnya, Pak? Fieldnya kurang saya buat, Pak. Nah, di sini silakan. Saudara mau nambah berapa? Mau nambah 10, silakan ketik 10 sini. 10, langsung go. Nah, otomatis nambah 10. Tuh, jadi sesuai kebutuhan. Ya. Oke. Nah, Pak, field saya berlebih, Pak. Gimana tuh caranya, Pak? Saya berlebih, Pak. Berlebih 1 atau berlebih 2, Pak. Ya nggak apa-apa. Yang berlebihnya nggak usah diisi, langsung aja simpan. Otomatis nanti yang disimpan yang berdasarkan yang sudah terisi saja. Oke, sini sudah paham kan? Oke, nah ini Bapak coba ini Bapak leave saja. Nah, Bapak sudah buat nama tabelnya penjualan tes. Dan field-field yang ada di dalamnya itu Bapak sesuaikan dengan inputan yang Bapak buat. Itu. Oke, sudah sampai di sini. Kita lanjut ke tombol simpan. Ya, tombol simpan. Oh ya, sebelum tombol simpan, coba kita jalankan transaksinya, ya, formnya, taran. Apakah gak berhasil? Oke, berhasil. Nah, di sini kita coba lihat tipe laptop. Nah, tipe laptop kok kosong, Pak? Seharusnya kan tipe laptopnya ada isi, Pak, gitu kan? Ya, ada isi. Mungkin di PowerPoint-nya, di modul yang Bapak kasih itu tidak ada diberitahukan bagaimana cara memasukkan detail nama-nama dari combo box-nya, ya. Contohnya di sini kita bagian source, kita sudah buat koneksi kita sudah buat logika if-nya. If jika laptopnya Asus, ya, berarti pada saat kita memilih combo box Asus, ya, dipilih sini, kita pilih Asus namanya, otomatis dia akan menjalankan fungsi ini, gitu, ya, fungsi yang ada di jumlah beli ini. Oke, kita coba. Pak, gimana cara memasukkan detail nama-nama barangnya di dalam ini, Pak, tipe laptop, Pak? Nah, saudara ke bagian properties, silakan pilih model, ya, klik yang di modelnya, yang ini, ya. Nah, di sini sudah enter saja ke bawah dan isi tadi Asus huruf besar semua, ya. Samakan dengan yang ada di combo box tadi di logika percabangan kita tadi. Oke. Nah, coba kita jalankan, kita simpan. Oke, coba simpan dulu. Ya, kita jalankan. Run file. Oke. Nah, kita klik tipe laptop, nah ada Asus. Jadi pas klik Asus, ya, huruf besar, huruf kecilnya harus sama dengan yang ada di codingnya, ya. Tipe nama laptop ini nggak usah sebenarnya. Terus jumlah belinya kita buat 2. Coba kita tekan proses. Muncul nggak ya? Asusnya. Karena di sini kita di tombol pada saat menginputkan jumlah beli. Nah, seharusnya mau, karena ada yang error. Oke, nggak apa-apa. Nanti Bapak cek apa yang membuat errornya. Hanya kita buat di sini. Ini tombol prosesnya ada. Oh, tombol prosesnya tidak ada. Pantasan, ya. Karena tombol prosesnya tidak ada.
Ya, karena ini Bapak coba-coba tadi. Oke, kita lanjut. Jika sudah, nah kita ke bagian tombol simpan. Ya, tombol simpan. Kita double klik tombol simpan. Ya. Nah, di tombol simpan kita buat try juga. Ya, di tombol simpan kita buat try. Nah, ini codingannya ya. Codingannya. Ini kita buat SQL sama dengan ini sintak dari SQL-nya, insert into penjualan. Berarti ini untuk menyimpan, menyimpan insert. Oke, nah ini titik ya. Silakan saudara tiru aja nanti. Kutip 1, kutip 2, tambah ya. Nah, tambahnya di bawah. Kutip 1 lagi, kutip 2, kutip 1 ya. Ini kutip 2, ini kutip 1, ini koma ya, ini kutip 1, ini kutip 2. Kita buat tambah. Nah, yang ini ya, kode pelanggan itu sudah tahu kan? Ini berdasarkan nama yang ada di variabel inputan kita. Oke. Nah, ada perbedaan di sini. Untuk combo box ya, untuk combo box itu cara mengambil value-nya kita memakai get selected item. Itu. Ini cara untuk mengambilnya. Mengambil nilai yang ada di combo box tadi seperti Asus gitu. Nah, untuk terakhirnya itu titik kutip 2 titik koma. Ya. Karena kutip 2 yang ini itu temannya yang ini. Nah, oke. Jadi ini kurung, buka kurung, ini tutup kurungnya. Nah, oke, nah kita buat ST statement execute, kita execute yang SQL-nya sudah. Nah, kita buat message ya atau status menunjukkan jika kita klik simpan itu berhasil menyimpan atau gagal menyimpan. Nah, kenapa Bapak tambah E? Karena supaya agar bagian yang errornya ketahuan. Ya. Kalau Bapak hilangkan yang plus E, otomatis hanya menampilkan gagal menyimpan saja. Kita nggak tahu istilahnya codingan simpannya gagalnya di mana, errornya di mana itu. Nanti errornya itu menyambung dengan kata gagal menyimpan ini. Nah, bagaimana errornya? Oke, untuk pertemuan kali ini tentang koneksi, terus mengimport library kalender dan library MySQL ya. Untuk tugas ya, silakan dikerjakan berdasarkan project saudara sebelumnya gitu, atau nanti Bapak kasih contoh pengerjaan yang baru gitu ya. Sekian video Bapak ya, semoga bisa dipahami. Untuk kesalahan kata ya Bapak minta maaf ya, atau tidak berjalan dengan sempurna. Oke, untuk pertanyaan silakan diajukan di grup atau japri Bapak boleh. Oke, Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.